Bukan cuma kericuhan, pendaftaran calon kepala daerah di saat pandemi virus corona ini juga diwarnai dengan adanya kerumunan massa. Di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Saudara, calon petahana Celika Nurraha Diana mendaftar hari ini. Ia diantar pendukungnya hingga memenuhi jalan sekitar kantor KPU setempat. Simpatisan pasangan Celika AF Saifullah mengantarkan hingga depan halaman KPU Karawang. KPU menerapkan pembatasan jumlah orang sebagai penerapan protokol kesehatan untuk tetap menjaga jarak dan memakai masker saat berada di tempat pendaftaran. Sebagai petahana, Celika menyampaikan optimismenya untuk melanjutkan tugasnya di Kabupaten Karawang. 5 tahun belum cukup untuk saya menuntaskan perjuangan, tapi 5 tahun ke depan saya sama kakak yang akan melanjutkan perjuangan dan menuntaskan seluruh pembangunan. Saya akan melepaskan semua fasilitas negara yang diberikan kepada saya dan saya akan jamin itu. Karena saya rasa semua masyarakat bisa menilai dan melihat apa yang saya lakukan, Pak Aep lakukan, sehingga tentunya silakan nanti teman-teman melihat bahwa tidak ada satupun fasilitas negara yang akan saya pakai dan saya murni akan berjalan tegak dengan fasilitas milik saya sendiri. Hari ini putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka bersama pasangannya Teguh Prakosa juga mendaftar ke KPU untuk maju dalam Pilwalkot Solo 2020. Gibran dan Teguh memilih untuk menaiki sepeda saat mendaftar ke KPU, diantar oleh iring-iringan massa pendukung. Sejumlah berkas pencalonan dan dokumen persyaratan calon dari 8 partai pendukung kepada Ketua DPC PD Perjuangan FX Hadi Rudiatmo diserahkan ke KPU. Untuk pemilihan wali kota Surabaya, Jawa Timur, pasangan yang diusung PDI Perjuangan Eri Cahyadi Armuji mendaftar ke KPU hari ini. Mereka turut diantar Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur yang juga Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Saktibuwana dan juga simpatisan PDI Perjuangan yang memenuhi jalan menuju KPU. Hari ini saya menyampaikan bahwa program kami adalah bagaimana nanti kami menyelesaikan mengatasi pandemi di Kota Surabaya. Ketika pandemi itu ada, kami melakukan protokol kesehatan, juga sekaligus tracing, testing yang kita lakukan juga tracing, juga menyediakan kesehatan yang mumpuni, kesehatan yang layak bagi masyarakat Surabaya. Di Kediri, Jawa Timur, putra Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang kini yakni Hanindito Himawan ikut bertarung di pemilihan bupati. Ia mendaftar hari ini bersama calon wakilnya Dewi Maria Ulfa. Hanindito mendapat dukungan seluruh parpol di DPRD Kabupaten Kediri yang berjumlah 50 kursi dan menjadi calon tunggal. Kekhawatiran tentu ada karena kalau bumbung kosong kita tidak dapat mengukur pergerakan dari bumbung kosong tersebut. Kalau kita adalah one head to head, maka kita bisa mengukur. Ada data-data statistik yang terlihat. Kalau bumbung kosong ini kan sesuatu pergerakan yang tidak terukur. Tapi saya yakin betul bumbung kosong ini tidak akan terlalu signifikan di Kabupaten Kediri. Lebih lengkap saudara terkait pendaftaran sejumlah bakal calon kepala daerah, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Widi Nugroho di Solo, Jawa Tengah. Kemudian di Surabaya ada jurnalis Kompas TV Alfian Rahman. Kita ke Widi terlebih dahulu. Widi, apa rencana pasangan Gibran Teguh setelah mendaftar? Saat ini memang pasangan dari koalisi parpol yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa sudah melakukan pendaftaran di KPU Kota Surakarta atau Kota Solo. Dan rencananya setelah pendaftaran ini mereka akan tetap berkonsolidasi terutama di kalangan
internal partai pendukung dan juga relawan untuk menyamakan persepsi visi misi dalam nantinya akan melakukan kampanye. Namun yang utama dari setelah pendaftaran ini, kedua paslon ini harus bersiap karena pada tanggal 8 dan 9 September rencananya mereka dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang sudah ditunjuk, yaitu Rumah Sakit Umum Dr. Muardi. Dan agenda paling dekat adalah memang pemeriksaan kesehatan tersebut untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh KPU sehingga nanti mereka dinyatakan lolos sebagai peserta pemilihan wali kota di Desember 2020 mendatang. Christian. Widi, Gibran Teguh tadi arak-arakan naik sepeda diantar oleh pendukungnya. Anda bisa gambarkan terjadikah kerumunan, masih dihormatikah protokol kesehatan saat di kantor KPU? Ya, Christian, kerumunan tentu saja terjadi mengingat lokasi di kantor KPU ini, jalan yang ada di depan kantor KPU ini juga tidak terlalu lebar, sedangkan para pendukung bercampur baur dengan pasukan keamanan yang berjaga dan juga petugas KPU yang sudah bersiap. Nah, namun kerumunan massa ini berhasil dipecah untuk kemudian yang tidak berkepentingan dimohon untuk terus melanjutkan perjalanan untuk kembali ke kantor DPC PDI Perjuangan. Sementara yang berkepentingan yaitu dari partai pendukung dan juga kedua pasangan calon dan keluarga masing-masing diizinkan untuk masuk ke kantor KPU. Dan awak media pun sempat terjadi kerumunan, Christian, karena memang bercampur dengan tim dokumentasi dari partai dan juga dari masing-masing bakal calon yang datang hari ini. Namun kerumunan tersebut bisa dipecah dengan cepat karena memang masing-masing dari yang ada di sini sudah menyadari bahwa masih ada bahaya pandemi corona yang mengintai sehingga mereka segera memecah kerumunan dan awak media pun tadi tidak diizinkan masuk, Christian, hanya bisa mengambil gambar dari luar. Tatapan dari jendela saja karena memang yang ada di dalam hanyalah petugas dari KPU, Bawaslu dan juga dari bakal pasangan calon yang mendaftar. Christian. Selain Gibran Teguh di Solo juga ada calon independen yang akan digadangkan akan melawan Gibran. Apakah juga akan mendaftar hari ini? Ya, untuk pasangan independen atau persorangan yaitu Bagio Wahyono dan Efek Suparjo rencananya akan mendaftar ke KPU pada hari Minggu mendatang. Pukul 9 mereka akan berangkat dari sekretariatnya untuk mendaftar ke KPU dan kami mendapatkan informasi bahwa pasangan independen ini akan naik kuda nantinya pada saat mendaftar dari sekretariat hingga ke KPU. Mereka sengaja memilih hari yang berbeda agar memang tidak terjadi kerumunan. Karena rencananya mereka juga akan membawa pendukung, Christian, dan juga nantinya apabila hari yang sama, apalagi ini hari Jumat, hari yang cukup pendek karena ada sholat Jumat dan lainnya, maka pasangan dari jalur persorangan memilih untuk berbeda hari dan memilih kesempatan terakhir atau tanggal terakhir masa pendaftaran yang diberikan oleh KPU. Christian. Ya, dari Widi Nugroho di Solo kita ke Alfian Rahman di Surabaya. Alfian, Anda bisa gambarkan bagaimana tadi kalau visual yang kami lihat bahkan Wisnu Sakti Buwana juga ikut mengantarkan paslon yang mendaftar dari PDIP, diusung oleh PDIP. Anda bisa gambarkan tadi bagaimana penerapan protokol kesehatan dan nantinya rencana dari Eri Cahyadi dan Armuji yang sudah mendaftar berikutnya apa? Ya, Christian, terkait tadi arak-arakan dari kantor DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya sendiri ini memang tidak hanya pengurus ranting DPC dan juga DPD yang mengantarkan pasangan Eri Cahyadi dan juga Armuji, namun juga simpatisan. Kami melihat tadi banyak sekali simpatisan yang datang dengan berbagai macam busana unik dan juga kostum. Dan ini tidak terlepas dari kerumunan sampai menuju ke kantor KPU Kota Surabaya. Namun oleh panitia atau pihak KPU Kota Surabaya sendiri sudah memfilter atau memilih lokasi dan batas-batas di mana para simpatisan tidak boleh masuk, yaitu mereka tidak boleh memasuki kantor KPU Kota Surabaya dan yang diperkenankan masuk, Christian, adalah perwakilan dari penghubung dan juga ketua partai dan juga paslon. Ini sangat ketat mengingat di Surabaya masih tinggi kasus pandemi corona atau COVID-19. Yang perlu kami sampaikan juga tadi ada yang menarik, saudara, di mana Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Wisnu Sakti Buwana juga ikut dalam arakan yang dimana mereka melakukan long march dari kantor DPC Surabaya ke kantor KPU Kota Surabaya. Sebelum melakukan long march dari DPC ke kantor KPU, di DPC sendiri hadir Ketua DPP
PDIP bidang kebudayaan Tri Risma hari ini yang juga merupakan wali kota Surabaya hadir untuk memberikan sambutan dan memberikan semangat kepada pasangan Eri Cahyadi dan juga Armuji untuk datang dan juga mendaftar langsung di KPU Kota Surabaya. Setibanya di KPU Kota Surabaya sekitar pukul 2:15 pasangan Eri dan Armuji langsung masuk ke area pendaftaran didampingi dengan perwakilan tim. Pendaftaran pun cukup singkat, sekitar 30 sampai 40 menit, di mana setelah itu mereka langsung melakukan konferensi pers. Tidak banyak yang disampaikan kepada awak media, Fristian, mengingat untuk mencegah kerumunan yang terjadi di KPU Kota Surabaya. Namun ada beberapa poin yang dapat kami petik, yang dapat kami simpulkan dari pasangan Eri dan juga Armuji ini, di mana mereka menjanjikan untuk meneruskan berbagai macam program yang telah dilakukan atau telah dibangun selama 10 tahun oleh Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini, baik di bidang kesehatan maupun juga di bidang ekonomi. Dan target utama mereka adalah untuk mengentaskan pandemi COVID-19 di Kota Surabaya. Terkait langkah strategis apa yang dilakukan oleh pasangan Eri dan juga Armuji setelah pendaftaran ini, saudara, mereka belum bisa memberikan komentar yang lebih jauh, namun memastikan dengan segera akan membuat tim pemenangan dan juga tim sukarelawan yang akan disebar ke 31 kecamatan sekota Surabaya untuk menargetkan kemenangan yang besar nantinya di Kota Surabaya. Seperti itu, Christian. Alfian, calon lain yang diusung 8 partai, Mahfud Arifin dan Mujiaman, kapan akan mendaftar? Terkait calon lain, kami dapat informasi dari Komisioner KPU Kota Surabaya, yaitu pasangan Mahfud Arifin dan juga Mujiaman. Ini nantinya akan datang pada hari Minggu atau tanggal 6 September, atau yang merupakan juga hari terakhir pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota dalam Pilu Wali Kota Surabaya. Namun untuk informasi pukul berapa pasangan MA dan juga Mujiaman ini datang, kami belum mendapatkan informasi pasti baik dari KPU Kota Surabaya maupun dari pihak dari MA dan Mujiaman. Seperti itu, Fristian. Jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dari Surabaya, sebelumnya ada Widi Nugroho dari Solo, Jawa Tengah melaporkan. Terima kasih rekan-rekan.